Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai kapasitor keping sejajar. Seperti itu ya. Oke, teman-teman mungkin ada yang belum tahu atau yang sudah tahu apa sih itu keping sejajar atau kapasitor keping sejajar. Jadi kapasitor keping sejajar ini adalah jenis kapasitor yang terdiri dari dua keping konduktor. Jadi konduktor itu kan penghantar listrik seperti itu. Nah, ini tuh diletakkan secara sejajar dan dipisahkan oleh bahan isolator atau dielektrik yang jadi yang tidak menghantarkan listrik seperti itu. Oke. Nah, kemudian kapasitor ini tuh berfungsi sebagai media untuk menyimpan muatan listrik dan juga energi listrik seperti itu. Jadi strukturnya seperti yang tadi ya, disebutkan bahwa ini terdiri dari dua keping konduktor, biasanya berupa plat logam ataupun yang diletakkan sejajar seperti itu, oke? Nah, kemudian semakin dalam teorinya ini juga disebutkan bahwa semakin besar luas keping dan semakin kecil jarak antar keping itu kapasitornya akan semakin besar, begitu ya. Mungkin buat lebih jelasnya kita akan sama-sama mencoba melalui aplikasi PET. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi PET ini dengan langsung aja kita cari di pencarian. Silahkan teman-teman bisa buka browsernya atau Chrome-nya seperti itu. Bisa diketikkan dengan PET Education. Ya ini ya, di atas sendiri sudah ada pet.colorado.edu. Jadi memang dikembangkan oleh Universitas Colorado seperti itu. Oke, langsung kita coba biar lebih jelas juga pemahaman mengenai kapasitornya. Iya, nah sudah muncul seperti ini. Kalau sudah muncul, silakan teman-teman bisa scroll sedikit ke bawah. Ini ada beberapa pilihan di sini. Ada physics, yaitu fisika, math and statistic, yaitu matematika dan statistika. Kemudian chemistry, kimia, art and space, ada bumi dan juga sekitarnya, dan juga biologi ada juga. Nah, karena kita ingin mencoba keping sejajar atau kapasitor keping sejajar, maka pilih opsi yang fisika, seperti itu, oke? Kita klik, kita tunggu terlebih dahulu. Teman-teman harus pastikan juga ya memiliki koneksi internet yang bagus, kemudian perangkatnya juga mendukung untuk membuka pet, tapi sepertinya rata-rata pet memang bisa dibuka dimanapun ya. Oke, ini sepertinya internet saya yang agak bermasalah. Oke, lanjut. Nah, sudah muncul seperti ini teman-teman. Kemudian kita bisa scroll, cari yang kalau dalam bahasa Inggris itu kapasitor lab. Kita cari kapasitor lab, terus cari aja sampai ketemu sekitar di bawah-bawah. Mana ya? Sebentar. Nah, ini kapasitor lab basic. Jadi kita menggunakan kapasitor lab yang basic terlebih dahulu. Bisa langsung diklik, kemudian nanti kita tunggu sampai muncul nanti gambarnya seperti ini, teman-teman. Jadi ada beberapa opsi seperti ini. Ada gambar play. Ini bisa diklik aja langsung, nggak apa-apa. Kita klik. Nah, ada dua. Kita gunakan yang kapasitansi. Jadi kita mencari kapasitansi. Nah, langsung kita klik, langsung muncul seperti ini. Oke, kita akan menggunakan yang pertama terlebih dahulu. Itu sesuai dengan LKPD-nya. Kita akan menggunakan, kita buka terlebih dahulu LKPD-nya sebentar. Oke, ya, kita buka data hasilnya. Kita jadi nanti akan mencari nilai kapasitansi dari kapasitor kapasitornya seperti itu. Oke, lanjut ya. Jadi seperti yang kita ketahui di sini ada LKPD-nya seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti gimana? Saya tidak tahu di zoom-nya ya teman-teman. Lanjut, jadi kita akan mencari besar kapasitansi. Di sini dilambangkan oleh huruf C gitu ya. C itu kapasitansi, satuannya adalah apa? Ada yang tahu teman-teman kapasitansi satuannya apa?
Satuannya itu adalah, ayo apa yuk, kapasitansi. Jadi kita nanti akan mencari kapasitansi itu dengan mengukur, pertama itu nanti kita akan menggunakan luasnya terlebih dahulu secara konstan dan juga jaraknya secara konstan. Kemudian kita akan variasikan mengenai besar tegangannya seperti itu. Nah, pertama kita akan menentukan kapasitansi yaitu satunya farad, tapi karena di sini di aplikasi PV jadi picofarad seperti itu teman-teman. Ini picofarad ini 10 pangkat min 12 gitu ya. Nah, ini bisa kita atur terlebih dahulu. Ini kita atur terserah mau kecil besar. Kita pakai yang gampang saja 100 nanometer. Kemudian jaraknya kita bulatkan juga menjadi 5 saja. Mana 5? Nah, sudah. Nah, setelah ini baru kita centang semua ini agar kita tahu nanti nilai-nilai yang lain seperti apa. Ini ada nilai top plate charge, stored energy. Jadi ini yang PJ itu adalah energi yang tersimpan, kapasitasnya yang tersimpan seberapa seperti itu. Kemudian kita ini kita atur voltnya, tegangannya kita atur, bisa naik, bisa turun. Terserah teman-teman. Kita tentukan salah satu terlebih dahulu gitu ya. Ini kita coba. Oh ya, lupa, mohon maaf. Ini kita keluarkan terlebih dahulu. Ini adalah voltmeter untuk mengukur tegangannya seperti itu. Nah, yang merah ini di kutub positif yang atas ya teman-teman yang ada belenduannya ini. Ini positif. Kemudian yang hitam kita taruh di bawah untuk kutub negatifnya. Nah, ini terlihat. Jadi sini 200 volt ya teman-teman tegangannya langsung terlihat di sini 200 volt. Nah, dengan 200 volt ini ternyata besar kapasitansinya adalah 0,18 picofarad seperti itu. Nah, ini kita bisa langsung buka di data hasilnya seperti ini. Nah, sudah terlihat ya data hasilnya. Sebentar, saya bukakan. Oke, ini data hasilnya sudah ada di sini. Kita lihat tadi ada berapa? 200 volt ya, 200 volt untuk tegangannya, luasnya 100, jaraknya 5. Kita tulis di sini 200 volt ya, 200. Ini sama semua ya, jadi nanti sampai 3 kali percobaan, 3 kali variasi. Yang dikata variasikan nanti ada tegangannya sampai 3 kali. Dan 3 kali variasi itu nanti luasnya tetap sama, kemudian jaraknya juga tetap sama. Jaraknya tadi 5 ya. Kemudian luasnya tadi berapa? Kita lihat tadi lupa saya. Oh, 100, 100, 100 seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat juga Q-nya itu yang satunya PC. Di sini tadi ada 0,04, 0,04. Kemudian kapasitansinya ini yang kita cari, pokok utama yang kita cari kapasitansinya yaitu 0,18, 0,18. Nah, kemudian U-nya ini yang tersimpan tuh berapa sih yang tersimpan tadi? Yang tersimpan tadi ada 0,0. Oh, ternyata masih 0,0 teman-teman. Jadi belum terdeteksi yang tersimpan berapa. Kita isi terlebih dahulu di sini 0,0. 0,00. Nah, seperti ini ya teman-teman. Silahkan ini nanti divariasikan untuk tegangannya. Ini 3 kali, minimal 3 kali percobaan kalian coba untuk tegangan yang berbeda-beda. Jadi divariasikan bagaimana untuk tegangannya. Sek. Ini bisa kalian naikkan. Misalnya tadi 200 sekarang jadi 500. Seperti itu juga bisa. Kemudian 350 juga silakan. Tapi kalau saran saya tadi 200 jadi naik saja. Jadi misalnya dari 200 terus 250, 300 juga boleh. Kemudian terakhir 500. Jadi semakin besar tegangannya nanti kita bisa lihat apakah kapasitasnya itu semakin besar atau semakin kecil gitu. Nah, itu untuk tabel yang pertama ya teman-teman. Untuk tabel yang pertama. Sebentar, tak share screen kan tabelnya. Nah, ini tabelnya kan ada 3 ya. Yang pertama seperti itu. Nah, yang kedua itu
kapasitor keping sejajar, sumber tegangan dan luas tetap. Jadi tegangan dan luasnya tuh tetap. Kalau tadi ya kan tegangannya kita ganti-ganti, sekarang tegangannya yang tetap, luasnya juga tetap. Jadi teman-teman silahkan kalau mau pakai tadi yang 100 ini dipakai lagi boleh, atau kita variasikan yang lain boleh. Misalnya kita isi 500 gitu ya. Terus voltnya nanti juga misalnya 500. Nah, gitu. Terus kita beralih ke petnya. Petnya ini tadi 500 sudah benar ya, 500 volt. Kemudian tadi apanya yang 500 lagi? Malah lupa saya. Bentar ya teman-teman. Oh, luasnya kita 500 kan, luasnya 500. Oh, nggak nyanda ternyata untuk petnya 400 maksimal teman-teman. Jadi kita tulis 400 saja di data hasil. Jadi nanti teman-teman bisa nyoba nyoba dulu di petnya baru ditulis ke data hasilnya seperti itu. Nah, setelah itu kita sudah dapat nih voltnya 400, tegangannya 400, luasnya 500. Tinggal kita lihat variasikan jaraknya. Jadi kalau yang awal tadi yang kita variasikan tegangannya, sekarang kita coba untuk variasikan jaraknya. Misalnya jarak yang pertama kita ubah tadi kan 5, kita dari 2 aja deh, dari 2 sekarang 2. Nah, dari jarak 2 ini terlihat nih ya teman-teman ini. Kapasitasnya tuh 1,77 picofarad atau 1,77 kali 10 pangkat min 12 seperti itu. Jadi langkah-langkah dalam menggunakan pad itu sebenarnya sama untuk ketiga tabelnya, hanya saja kita memvariasikan bagaimana sesuai dengan LKPD yang telah diminta seperti itu. Langsung kita isi di sini. Nah, ini tadi berapa? 2 ya, 2. Kemudian ini hasilnya 1,77 seperti itu. Nah, silahkan teman-teman ini divariasikan sebanyak 3 kali jarak yang berbeda. Nanti dilihat juga apakah kapasitansinya itu semakin naik atau semakin turun. Begitu, oke? Kemudian langkah yang ketiga atau tabel yang ketiga yaitu kita baca di sini sumber tegangan dan jarak tetap. Berarti yang divariasikan adalah luasnya, betul. Kita share screen kan untuk ininya. Nah, di bednya ini yang kita variasikan adalah, bentar, kita tentukan terlebih dahulu voltnya kita rubah ke 800, 900, 1000, 1,00 volt. 1000 ya, kita 1000 volt. Berarti nanti tetap sama 3 kali percobaan 1000. Kemudian jaraknya kita tentukan terlebih dahulu, jaraknya misal 4 gitu ya. Nah, kita awali dari yang kecil dulu saja, 100 dulu luasnya. Nah, dari 100 ini nilai kapasitasnya 0,22 picofarad seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman variasikan luasnya. Kalau 100 itu 0,22 bisa ditulis ke data hasilnya 0,22. Kemudian teman-teman bisa perbesar dengan geret ini ya seperti tadi tadi sebelumnya. Misalnya kemudian kita pakai 150 berarti picofaradnya 0,33 berarti naik atau turun dari 100 tadi 0,22 sekarang 150 jadi 0,33 berarti naik ya, semakin besar luasnya, semakin naik kapasitansinya seperti itu. Nah, mungkin itu langkah-langkah untuk penggunaan pad teman-teman dengan 3 langkah, yaitu 3 langkah yang berbeda untuk 3 tabel yang berbeda. Jadi yang pertama tadi kita variasikan tegangannya, kemudian yang kedua kita variasikan jaraknya, dan yang ketiga kita variasikan luasnya seperti itu ya. Nanti setelah itu kalian bisa isi di sini hasilnya seperti apa. Kemudian silahkan nanti dijawab di LKPD-nya ada berbagai macam pertanyaan dan juga kesimpulan yang harus dijawab oleh teman-teman seperti itu. Oke. Ini penampilan petnya tadi. Jadi sebenarnya ini gampang. Jadi kalian tinggal variasikan saja tegangannya atau luas kapasitornya, apa luas platnya atau jarak antar platnya begitu ya teman-teman. Jadi memang ini adalah kapasitor keping sejajar. Jadi antara dua plat yang di tengahnya terdapat isolator atau yang tidak mengantarkan listrik di tengah-tengahnya. Dalam artian di sini di pad ini tengah-tengahnya adalah udara seperti itu. Mungkin sekian
sedikit penjelasan mengenai bagaimana penggunaan PET Education, simulasi PET mengenai kapasitor keping sejajar. Silakan nanti bisa disimak juga LKPD-nya dan dikerjakan berbagai macam perintah tugasnya. Sekian, terima kasih. Semangat selalu dan jangan lupa tetap bahagia. Kalau kalian sakit istirahat, yang penting tugasnya dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri.